Di medan perang yang terbakar, satu nama mengguncang keseimbangan. Robert Madjar Brovdi, komandan yang mengubah perang menjadi pertarungan kecerdasan. Dari langit, ribuan drone melesat, tanpa suara, tanpa ampun. 24.000 musuh lenyap hanya dengan satu komando. Ini bukan perang biasa. Ini revolusi perang modern, dipimpin oleh pria yang tak mengenal kata mundur. Robert Madjar Brovdi, sang pengendali langit Ukraina. Robert Madjar Brovdi, seorang komandan pasukan Ukraina, kini menjadi salah satu tokoh paling menonjol dalam transformasi perang modern. Di tengah konflik panjang antara Ukraina dan Rusia, sosoknya muncul bukan sebagai jenderal lama dengan pengalaman puluhan tahun, melainkan sebagai inovator perang generasi baru yang mengandalkan teknologi tanpa awak untuk melawan kekuatan militer Rusia yang jauh lebih besar. Sebelum perang skala penuh pecah pada Februari 2022, Brovdi hanyalah seorang pengusaha dari wilayah Zakarpattia di Ukraina Barat. Namun, ketika pasukan Rusia mulai menginvasi negaranya, ia meninggalkan dunia bisnis dan bergabung dengan pasukan pertahanan teritorial Ukraina. Dari sana, ia memulai perjalanan yang tidak biasa, menggabungkan semangat patriotisme dengan kecerdikan teknologi sipil yang ia kuasai sebelumnya. Ia menyadari bahwa Ukraina tidak bisa mengimbangi jumlah pasukan dan peralatan berat Rusia, tetapi bisa menandingi melalui kecerdasan, inovasi, dan kelincahan teknologi. Dengan modal pribadi dan bantuan relawan, Brovdi membentuk unit drone kecil yang diberi nama Burung-Burung Madjar. Unit ini awalnya berfungsi untuk pengintaian udara dan membantu artileri menemukan target musuh dengan presisi tinggi. Namun dalam waktu singkat, kelompok ini berkembang menjadi kekuatan udara tak berawak yang mampu melakukan serangan langsung terhadap kendaraan lapis baja, infanteri, dan posisi artileri Rusia. Burung-Burung Madjar kemudian menjadi terkenal karena efektivitasnya di garis depan. Video-video operasi unit ini yang menampilkan rekaman udara serangan drone terhadap pasukan Rusia sering viral di media sosial, memperlihatkan bagaimana medan perang kini berubah menjadi ajang pertarungan kecerdasan teknologi. Pada Januari 2024, unit Brovdi resmi diakui sebagai batalion terpisah dalam Korps Marinir Ukraina. Pengakuan resmi ini menandai bahwa drone bukan lagi sekedar alat bantu, tetapi telah menjadi bagian integral dari strategi pertahanan negara. Langkah besar terjadi pada Juni 2025, ketika Presiden Volodymyr Zelensky menunjuk Robert Madjar Brovdi sebagai komandan pasukan sistem tak berawak Ukraina, cabang militer pertama di dunia yang sepenuhnya didedikasikan untuk perang drone, baik udara maupun laut. Penunjukan ini menunjukkan arah baru perang modern, bahwa masa depan pertahanan nasional akan lebih banyak ditentukan oleh kemampuan teknologi, bukan semata oleh jumlah pasukan. Brovdi dalam beberapa kesempatan mengatakan bahwa sistem tak berawak ini adalah otak dan mata baru bagi angkatan bersenjata Ukraina. Ia juga menegaskan ambisinya untuk menjadikan sistem tak berawak menguasai setidaknya 5% dari total kekuatan militer Ukraina agar mampu mencakup seluruh garis depan secara efektif. Dalam sebuah wawancara video yang kemudian ramai diperbincangkan, Brovdi mengklaim bahwa unitnya telah memusnahkan hampir 25.000 tentara Rusia dan menghancurkan lebih dari 76.000 target musuh, sementara hanya kehilangan 27 anggota pasukannya sendiri. Ia menyebut pencapaian itu setara dengan menghancurkan 2 korps tentara musuh. Klaim besar tersebut belum dapat diverifikasi secara independen, tetapi memperlihatkan keyakinan kuat Ukraina akan efektivitas taktik drone di medan perang. Perang drone memang telah mengubah wajah konflik. Drone yang kecil, murah, dan mudah dikendalikan memungkinkan pasukan Ukraina untuk menutup kekurangan personel dan amunisi. Drone digunakan untuk segala hal, mulai dari pengintaian udara dan pemetaan posisi musuh, hingga serangan bunuh diri terhadap kendaraan lapis baja dan bunker pertahanan Rusia. Banyak drone yang hanya berukuran setengah kaki, namun membawa huludak granat atau ranjau darat. Mereka mampu memburu target secara mandiri di area yang sebelumnya aman dari tembakan senjata infanteri. Data dari petugas medis tempur menunjukkan bahwa sekitar 60 hingga 70% korban tewas dan luka di Ukraina kini disebabkan oleh serangan drone. Medan perang telah menjadi zona pembunuhan yang membentang sejauh 9 mil dari garis depan, di mana setiap pergerakan manusia beresiko terdeteksi dan diserang dari udara. Sebagai respon, kedua pihak beradaptasi. Pasukan Rusia dan Ukraina menutupi posisi mereka dengan jaring-jaring baja, menempatkan sensor anti-drone, dan terus mengembangkan sistem pertahanan elektronik.
Namun, meski pertahanan berkembang, serangan drone tetap mendominasi pertempuran harian di Donetsk, Zaporizhia, dan Kherson. Drone telah menjadi simbol perang abad ke-21. Cepat, murah, presisi, dan mematikan. Namun perjalanan Brovdi tidak lepas dari kontroversi. Pada Agustus 2025, pemerintah Hungaria menjatuhkan sanksi terhadapnya setelah drone Ukraina dilaporkan menyerang jaringan pipa minyak Rusia yang memasok bahan bakar ke Eropa. Beberapa negara barat juga mengkritik publikasi video kematian tentara Rusia yang diunggah oleh unitnya di media sosial, menilai hal itu melampaui batas etika perang. Brovdi menolak tersuduhan tersebut dan menyebutnya sebagai perang psikologis untuk melemahkan semangat musuh. Meski begitu, isu propaganda dan penggunaan teknologi AI dalam sistem tak berawak tetap menjadi bahan perdebatan serius di kalangan internasional. Brovdi juga menghadapi tantangan besar dalam menjaga pasokan drone. Sebagian besar perangkat yang digunakan Ukraina berasal dari Tiongkok, dan dengan adanya pembatasan ekspor baru, pasokannya terancam. Untuk itu, ia mendorong pengembangan industri drone dalam negeri dan rekrutmen operator muda dari berbagai wilayah Ukraina. Dalam beberapa bulan terakhir, ia mengajak generasi muda untuk bergabung dengan pasukan drone dengan pesan, "Kita membutuhkan orang-orang yang bisa menghancurkan musuh dari jarak jauh tanpa henti." Penunjukan Brovdi mencerminkan arah baru strategi militer Ukraina. Ketika kekuatan Rusia mengandalkan keunggulan jumlah dan persenjataan berat, Ukraina justru fokus pada fleksibilitas, kecepatan, dan inovasi teknologi. Dalam kondisi yang tidak seimbang, Ukraina berusaha membalikkan keunggulan musuh dengan menciptakan ketidakpastian di medan perang. Drone bukan hanya senjata, tetapi juga alat pengumpulan data, sistem komunikasi, dan instrumen moral. Dengan menguasai udara melalui ribuan pesawat tanpa awak, Ukraina menciptakan efek domino di medan tempur, di mana setiap kendaraan Rusia berpotensi menjadi target dan setiap langkah mereka bisa terekam dalam waktu nyata. Brovdi sendiri mendeskripsikan perang modern sebagai perang otak, bukan perang otot. Ia menegaskan bahwa masa depan konflik akan bergantung pada kecerdasan buatan, sistem otomatisasi, dan keberanian manusia untuk beradaptasi dengan teknologi baru. Dalam pandangannya, kemenangan tidak lagi ditentukan oleh siapa yang memiliki tank terbanyak, tetapi oleh siapa yang mampu berpikir dan bereaksi lebih cepat. Di tengah perang yang belum menunjukkan tanda berakhir, Brovdi menjadi simbol dari generasi baru perwira Ukraina, bukan produk sekolah militer klasik, tetapi hasil perpaduan antara dunia sipil, bisnis, dan teknologi. Ia mewakili perubahan besar dalam cara bangsa memandang pertahanan dan perang. Meski banyak pihak meragukan kebenaran klaimnya tentang jumlah korban Rusia, tidak bisa dipungkiri bahwa strategi drone yang ia pimpin telah mengubah dinamika konflik secara mendasar. Ukraina mungkin masih berjuang di bawah tekanan besar, tetapi dengan kepemimpinan seperti Brovdi, negara itu telah menunjukkan bahwa di era modern, inovasi bisa menjadi senjata paling kuat. Kisahnya adalah cerminan dari pergeseran paradigma perang. Dari tank ke teknologi, dari senjata berat ke kecerdasan digital, dari kekuatan massa ke kecerdasan taktis. Dalam medan perang yang kini dipenuhi oleh dengungan drone dan ledakan kecil di langit, Robert Magyar Brovdi berdiri sebagai simbol perlawanan baru, seorang komandan yang percaya bahwa masa depan peperangan tidak lagi dikendalikan oleh manusia yang berada di parit, melainkan oleh mereka yang mampu mengendalikan mesin dari jauh dengan presisi dan visi.